menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Bersama saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator di siang hari ini. Baik, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Tabalong, Kalimantan Selatan. Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan juga sehat walafiat tentunya ya. Dan jangan lupa tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Baik teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang adanya acara ini ya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai arahan Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024. Guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga digital culture. Dan ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke masyarakat yang terdiri dari digital society, digital economy, dan digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi, dan internet yang benar, melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan dulu tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, dan mematikan mic atau di-mute, dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video ya. Dan tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar, dan juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab dan mengerjakan pretest maupun post-test. Peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman seluruh peserta, sebagai pembuka kita di siang hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan dilanjutkan oleh video arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga di visi periode kedua ini tercapai dan kebutuhan internet untuk seluruh masyarakat luas sampai ke pelosok Nusantara semuanya terpenuhi dengan baik. Baik teman-teman, seluruh peserta, berikut ada speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Anang Syahfiani, MSI. Beliau adalah Bupati Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi telah menyusun sebuah peta literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta itu dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan secara serentak kegiatan selama 7 bulan pada tahun 2021 ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu dengan dilakukannya kick up atau pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan metode digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti kegiatan ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta ini, Kabupaten Tabalong. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya perkenankanlah saya Bupati Tabalong Haji Anang Syahfiani membuka secara resmi webinar literasi digital di Kabupaten Tabalong, dan saya berharap ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong dalam rangka mewujudkan makin cakap digital. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Anang Syahfiani, MSI, Bupati Tabalong, atas harapannya. Semoga seluruh masyarakat di Kabupaten Tabalong ini ya, Kalimantan Selatan, semuanya makin cakap digital. Baik teman-teman, seluruh peserta yang sudah hadir, siapkan tempat yang nyaman buat teman-teman nih ya. Siapkan tempat yang nyaman, dan semoga untuk koneksi internetnya bisa lancar sampai dengan acara ini selesai ya. Karena sudah siap 4 narasumber yang akan hadir menyampaikan materi tentunya yang luar biasa. Mereka adalah sosok-sosok yang sangat inspiratif tentunya ya. Baik teman-teman, saya perkenalkan dulu untuk keempat narasumber tersebut. Untuk yang pertama nanti yang akan memberikan materi adalah Kak Billy Purwocaroko. Beliau adalah founder and CEO Renjana Inclusive Hub. Akan bercerita tentang mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Dan yang kedua nanti dari digital etik, ada peran dan fungsi e-market dalam mendukung produk lokal, akan disampaikan oleh Kak Genta Pramadona. Beliau adalah Ketua HIPMI Tabalong dan juga seorang entrepreneur. Dan kemudian yang ketiga ada KOL kita, kecakapan digital, tren pekerjaan dan usaha di dunia digital, akan disampaikan oleh Kak Maria Delvi, seorang konten kreator. Dan juga ada keamanan digital untuk narasumber kita yang keempat,
akan membahas tentang tips and trick menjaga keamanan privasi secara digital. Akan ada Kak Hila Stefanus, beliau adalah PNS Diskom Infotik. Baiklah teman-teman, sudah ada narasumber yang sudah siap untuk membagikan materinya. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut aktif di acara ini, akan kita berikan reward, yaitu adalah masing-masing Rp100.000. Oke, caranya gampang sekali. Teman-teman aktif, kemudian jangan lupa untuk melontarkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan di akhir sesi dari teman-teman narasumber menyampaikan materinya. Ya, dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga spasi email. Jadi siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita pilih untuk 10 orang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan Rp100.000. Jadi totalnya adalah Rp1.000.000. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya teman-teman ya. Ikut aktif, ikut menyimak dengan baik ya seluruh materinya, dan semoga apa yang disampaikan nanti adalah bermanfaat bagi teman-teman ya. Baik, langsung saja. Berikut kita langsung aja hadirkan untuk narasumber kita yang pertama, ada Kak Billy Purwocaroko. Halo, selamat siang Kak Billy. Halo, selamat siang Mas Rio. Apa kabar Kak Billy? Baik, alhamdulillah. Mas Rio, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, semoga selalu sehat semua ya. Yap. Oke, baik Kak Billy, ini dari Digital Culture, nanti akan menyampaikan materi tentang mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Baik, ini mungkin banyak sekali teman-teman yang yang sering menemukan atau enggak mungkin sebagai pelaku nih ya, kalau misalnya bebas berpendapat memang di sosial media, tapi apabila kita komen negatif di lapak orang gitu ya, ini ternyata menimbulkan impact yang luar biasa buat kita loh. Jadi bahaya juga. Jadi ini ada etika mungkin ya yang akan disampaikan oleh Kak Billy. Baik, langsung saja Kak Billy, silakan. Sip, terima kasih Mas Rio waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Tabalong. Senang sekali jalan-jalan virtual ke Tabalong. Belum pernah ke Tabalong sebelumnya. Teman-teman kita mungkin ini topik yang yang kenapa sih kita harus belajar mengenai menyampaikan pendapat, padahal sebenarnya tinggal menyampaikan pendapat saja gitu kan. Tapi banyak juga yang masih banyak yang belum tahu bagaimana menyampaikan pendapat yang baik dalam media sosial atau dalam dunia digital. Saya akan share screen, tapi nampaknya saya belum bisa share screen. Mas Rio, saya belum diperbolehkan share screen. Oh baik, sudah Kak, iya. Oke, saya akan bawa satu topik, yaitu menjadi orang baik dalam dunia digital. Nah, kenapa saya membawa topik ini? Karena kita ingin bahwa transformasi menuju digital ini lebih smooth dan lebih halus. Dengan cara apa? Dengan cara orang-orangnya, saya setuju banget dengan apa yang tadi Pak Jokowi bilang, bahwa ketika infrastrukturnya udah jadi, udah mantap, udah keren, orang-orang penggunanya juga harus lebih keren, harus lebih baik, dan harus memiliki perangai yang baik. Nah, kita harus tahu nih, gimana sih sebenarnya kita menyampaikan pendapat dalam dunia maya, dan sebenarnya kita perlu nggak sih menyampaikan pendapat? Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai kata pendapat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 artian pendapat secara garis besarnya, tapi saya akan fokus di artian ketiga. Pendapat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kesimpulan, dalam tanda kurung di situ, sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya. Artinya, pendapat ini bukan sesuatu yang impulsif. Bukan sesuatu yang kemudian keluar dari mulut kita seenaknya atau sekenanya, tapi juga harus melalui satu proses yang cukup panjang, yaitu mempertimbangkan, menyelidiki, memikirkan, hingga apakah pendapat ini penting untuk disampaikan atau tidak. Kita udah sampai sana atau belum, kita akan cari tahu. Kita akan bahas mengenai juga sejarah internet awal-awal. Kenapa saya bahas mengenai ini? Karena teman-teman, sebelum kita menikmati internet seperti hari ini, seperti saya bisa ketemu sama teman-teman di Tabalong, internet pada awalnya dikembangkan di tahun 60-an itu yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang punya pengetahuan tertentu, orang-orang yang punya sumber daya tertentu, dan justru punya privilege tertentu. Tapi lambat laun, karena kehebatan internet bisa menyambungkan orang satu dan lain di seluruh dunia ini, internet akhirnya bisa menghubungkan orang-orang di Kenya dengan orang-orang di NASA, orang-orang di Surabaya dengan orang-orang di Papua, dan ini membuat
orang-orang yang tadinya tidak tahu dan tidak tahu menahu mengenai internet masuk ke dalam dunia internet dan dunia maya. Akhirnya ini membuat pengguna internet itu jadi semakin beragam. Kita teman-teman tahu bahwa semua di internet ada yang memang memiliki bahasa yang berbeda, memiliki kultur yang berbeda, dan memiliki cara pandang dan cara hidup yang berbeda. Nah, ini menyebabkan pengguna internet memiliki pendapat yang berbeda pula. Nah, saya akan mengenalkan dua macam platform yang kita bisa gunakan dalam menyampaikan pendapat selain sosial media. Yang pertama adalah Quora. Teman-teman mungkin di sini sudah tergabung dalam grup Quora, atau sudah punya akun Quora, atau mungkin sudah berjejaring lewat Quora. Jadi kalau belum tahu, teman-teman, Quora adalah satu website tanya-jawab di mana kita bisa ngobrolin apapun, mengenai topik apapun, yang akan dijawab oleh orang lain di luar sana, yang kita nggak tahu siapa orang ini, tapi kalau kita tahu bahwa jawaban orang ini valid, dan memang orang yang memang ada di bidang tersebut, maka jawaban orang tersebut akan jadi jawaban teratas. Sebaliknya, jika jawaban tidak valid, maka dia akan jadi jawaban paling bawah. Topiknya beragam ya, mulai dari filsafat hingga memasak, dan mulai dari pertanyaan-pertanyaan sepele. Kenapa sih mata kita bulat? Dan kenapa sih kita berbahasa Indonesia? Kenapa kita nggak memilih bahasa Inggris atau bahasa Spanyol atau bahasa Belanda bahkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilontarkan dalam Quora untuk bisa berbagi. Dan per 2019, pengguna aktifnya mencapai 300 juta per bulan. Seluruh dunia. Yang kedua adalah Medium. Untuk Medium mungkin di Indonesia belum terlalu banyak yang paham atau tahu kali ya. Medium didirikan tahun 2012 pertama kali. Jadi kalau teman-teman sudah tahu platform blogger seperti blogspot.com atau WordPress atau Tumblr, Medium agak berbeda. Medium seperti marketplace yang dimana teman-teman bisa cari semua tulisan, mulai dari tulisannya Barack Obama, mulai dari tulisannya Oprah Winfrey, mulai dari tulisannya Bill Gates, semuanya ada di sana dan memang mereka sendiri yang menulis. Dan tokoh-tokoh besar ada di sana dan Medium akhirnya jadi salah satu tempat di mana saya secara pribadi mencurahkan berbagai macam kegelisahan, ide dan sebagainya. Dan for your information, Medium ini bisa dimonetisasi. Jadi teman-teman kalau suka menulis tapi nggak tahu apakah tulisannya bisa apakah tulisannya bisa diakui sebagai sumber penghasilan, Medium sangat-sangat bisa. Jadi teman-teman silakan nanti searching Medium dan sebagainya. Lalu ada juga pengguna Medium itu sudah 60 juta pengguna aktifnya per bulan ya. Per bulan sudah 60 juta seluruh dunia, termasuk saya. Nah, berkaca mengenai Quora dan Medium, atau berkaca mengenai pemberitaan online lainnya, biasanya itu kita akan ngomong mengenai kolom komentar. Tulis dong di kolom komentar, kalau di YouTube dan sebagainya, YouTuber biasanya bilang bahwa jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar, share, dan sebagainya. Tapi sebenarnya teman-teman pernah berpikir nggak sih? Siapa sih penemu kolom komentar? Mungkin teman-teman sudah lantang ngomong bahwa siapa penemu Facebook? Oh, Mark Zuckerberg. Siapa penemu pendiri Microsoft? Oh, Bill Gates, dan sebagainya. Tapi siapa sesungguhnya yang orang bertanggung jawab mendesain kolom komentar? Lalu, jawaban-jawaban ini kalau teman-teman googling mungkin nggak akan nemu dengan mudah ya. Teman-teman mungkin akan menemukan artikel bahwa nggak akan ada kata atau nama orang tertentu yang dia menyebutkan bahwa dia menemukan kolom komentar gitu. Tapi lebih jauh kita ngomong mengenai kolom komentar, sebenarnya kita butuh nggak sih kolom komentar? Sebenarnya kita butuh berkomentar nggak sih untuk suatu berita? Atau sebenarnya biarin aja berita kayak gitu? Nah, saya akan memperkenalkan yang namanya sifat inklusif kolom komentar. Teman-teman, kolom komentar itu ada karena dia punya sifat inklusif. Yang pertama adalah aksesibel. Sosial media dikreasikan, website dikreasikan, dan semua dikreasikan, tujuannya adalah untuk menghimpun berbagai macam pendekatan dan berbagai macam pemikiran. Oleh karena itu, semua orang bisa berkomentar di kolom komentar. Tetapi, ada sifat yang kedua, yaitu aman. Kolom komentar harusnya juga aman dong. Artinya apa? Artinya, kolom komentar yang aman itu adalah bebas dari hate speech, bebas dari ujaran kebencian, bebas dari apapun yang mengancam kehidupan orang ketika berkomentar. Nah, apakah kita sudah memaksimalkan sifat kolom komentar ini secara baik? Kita akan tanya. Sama halnya dengan internet yang masih berjuang untuk disempurnakan. Banyak lulusan-lulusan IT di luar sana yang mempelajari bagaimana internet biar tidak bugs, biar tidak di-hack dan sebagainya.
kolom komentar juga, ya secara harfiah juga masih berjuang untuk disempurnakan. Karena kolom komentar, secara teman-teman tahu bahwa kolom komentar tuh sangat rentan disalahgunakan. Nah, saya memberikan tips untuk menyampaikan pendapat di ruang digital. Teman-teman silakan mencatat atau diingat-ingat. Tips pertama adalah memahami konteks. Jadi teman-teman tahu bahwa ketika ada unggahan, ketika ada tulisan, kita nggak buru-buru share, kita nggak buru-buru menghakimi, tapi kita harus tahu konteksnya siapa. Nah, konteks ini kalau dalam saya turunkan lagi, kembali ke dalam bahasa. Bahasa itu netral, teman-teman. Tapi kita yang memberikan emosi dan konteks tersebut. Sehingga kita yang memberikan atau mendrive bahwa berita ini akan jadi baik atau enggak. Komentar kita akan jadi baik atau akan jadi buruk. Itu adalah kita sendiri. Yang kedua adalah teori di mana bahwa sebuah berita itu akan dimaknai berbeda atau sebuah unggahan itu akan dimaknai berbeda oleh banyak orang. Bayangkan kalau kalian lagi duduk berdua dengan teman ngomongin mengenai film yang paling terbaru, Ali dan Ratu-Ratu Queens di Netflix misalkan. Nah, itu orang ngomong bahwa kenapa sih Iqbal Ramadan harus ke New York? Oh, karena dia cari ibunya. Ada lagi, kenapa sih Iqbal Ramadan harus ke New York? Oh, karena ibunya yang menontonkan dia. Ada dua perspektif, atau mungkin ada banyak perspektif mengenai kenapa kok si Iqbal Ramadan harus ke New York. Itu adalah konteks. Jadi teman-teman harus tahu konteksnya seperti apa, sehingga teman-teman akan tahu bagaimana teman-teman merespon atau berkomentar. Yang kedua, saya meng-quote satu quote-nya teman saya, expect nothing, appreciate everything. Mengatur ekspektasi itu adalah pekerjaan kita sebagai pengguna sosial media, pengguna ruang-ruang maya, ruang-ruang digital itu adalah kita yang mengatur ekspektasi. Jadi kita yang mengendalikan ekspektasi tersebut terhadap situasi dan orang lain. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita berkomentar, kita nggak usah expect apapun, dan ketika kita berkomentar, mulai selalu dengan berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan unggahan seperti ini. Tapi kalau dari saya, tips seperti ini kurang bermanfaat. Saya biasanya menggunakan ini. Tapi kalau tips ini bermanfaat bagi banyak orang, ya silakan. Terima kasih. Jadi hal-hal seperti itu harus diikuti dengan afirmasi positif yang kemudian bisa membawa pembaca atau pengguna internet lainnya lebih nyaman dalam mengakses sebuah unggahan. Yang ketiga, saya berbicara mengenai diksi dan emosi yang netral. Teman-teman sudah diajarin guru bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia sejak kecil, sejak SD, SMP, SMA, bahkan diunaskan. Diksi, pilihan kata, emosi, kita selalu diajari bagaimana kita memilih kata yang disertai dengan emosi. Diksi yang baik itu, saya yakin banget, diksi yang baik itu tidak akan sampai ke pembaca atau pendengar jika tidak disertai dengan emosi yang baik juga. Nah, emosi yang baik dan diksi yang baik ini diawali dengan penggunaan tone yang netral atau penggunaan intonasi, penggunaan lagu, pemilihan kata, dan lika-liku ucapan, lika-liku penulisan itu biar lebih netral. Bahasa tulisan memang berbeda dengan bahasa lisan. Oleh karena itu kita harus hati-hati memilih diksi dan emosi yang netral. Yang keempat, kita hanya satu di antara 7 miliar orang di dunia per hari ini. Jadi mungkin saja 7 miliar itu juga menggunakan internet. Atau mungkin lebih dari satu gadget, satu akun. Bisa satu orang punya 4-3 akun. Saya yakin orang teman-teman punya 2 atau 3 akun Google. Dan kita harus paham bahwa pendapat kita itu opsi, bukan diskresi. Ingat, opsi itu bisa dipilih, bisa digunakan, atau tidak digunakan. Tapi diskresi itu sifatnya harus dilaksanakan. Padahal pendapat kita, itu kita adalah orang di luar orang lain yang kita sedang kritisi atau orang lain sedang kita berikan pendapat. Artinya kita paham bahwa kita mana opsi dan mana yang diskresi. Ingat, setiap kita mengetikkan komentar itu jadi opsi bagi orang lain. Ini slide terakhir dari saya, dan slide terakhirnya adalah cerdas berpendapat di ruang digital itu bisa dimulai dari 4 tahap tadi. Bahwa pemilihan emosi, diksi yang netral, kita hanya opsi dan bukan diskresi, dan kita paham bahwa semuanya itu berbeda-beda, maka kita bisa set kontrol dan ekspektasi kita. Sekian dari kami, sekian dari saya. Silakan nanti kalau teman-teman bisa menanyakan, kita akan diskusi di akhir, di sesi Q&A. Saya kembali lagi ke Mas Rio. Silakan Mas Rio. Baik, terima kasih Kak Billy, luar biasa sekali ya yang tadi disampaikan menyuarakan pendapat di dunia digital. Tadi memang
kalau saya bisa cerita sedikit ya, harus memahami konteks, expect nothing, appreciate everything gitu ya. Ini banyak sekali mungkin teman-teman yang masih belum sadar kalau komentar-komentar yang sering dilontarkan di mungkin ada postingannya artis atau apa seperti itu, harapannya adalah akan dinotis atau enggak, banyak sekali ya harapannya itu. Tapi kalau kita lihat kemarin ada kasus juga tentang komentar pedas di sosial media seorang artis gitu ya, yang akhirnya membawa pelaku ini ke meja hijau sampai dipidanakan karena perilaku tersebut. Ini kalau misalnya dari Kak Billy sendiri gimana sih Kak? Iya, kalau dengan ini ya komentar pedas dari netizen sendiri nih. Ya kalau dari saya artinya kita perlu belajar terus menerus mengenai konteks ya teman-teman semua. Kita tahu bahwa pengunggahan ya, berita apapun, foto apapun, video apapun itu punya satu tujuan tertentu ketika mereka diunggah di internet. Artinya kita harus paham tujuannya apa. Mungkin kita nggak pernah paham sepenuhnya, tapi kita meraba dan berempati. Itu cara untuk kita memahami konteks. Begitu Mas Tim. Oke, baik. Jadi pahami dulu nih konteksnya, jangan asal ngetik ya. Jari kamu adalah harimau kamu. Ya, terima kasih banyak ya Kak Billy. Ya. Baik teman-teman, yang sudah ada pertanyaan untuk Kak Billy, silakan aja loh ya. Tanya di kolom chat dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email. Ya, silakan tanya sebanyak-banyaknya nih tentang menyuarakan pendapat di dunia digital nih. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung ya. Silakan. Baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua akan membahas tentang etika digital, peran dan fungsi e-market dalam mendukung produk lokal. Akan disampaikan oleh Kak Genta Pramadona, Ketua HIPMI Tabalong dan juga seorang entrepreneur. Halo, selamat siang Kak Genta. Halo, selamat siang. Apa kabar Kak Genta? Ya. Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, ini sangat diperlukan sekali ya kalau bicara tentang produk lokal ini kan akan berkaitan dengan UMKM ya Kak ya. Betul sekali. Betul. Nah mungkin di sini ada teman-teman yang sangat membutuhkan informasi tentang bagaimanakah UMKM ini bisa berkembang. Nah produk lokalnya ini bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Silakan disimak nih teman-teman. Baik, silakan Kak Genta. Baik, terima kasih Kak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian yang ada di Tabalong ataupun dimanapun teman-teman berada, ya. Alhamdulillah, saya pribadi diberi kesempatan untuk bisa sharing dan juga nanti diskusi dengan kawan-kawan semua ya. Oke, saya akan coba share beberapa hal dulu sebelum kita nanti ada diskusi. Oke. Nah, untuk kali ini saya ingin memberi lebih spesifik mungkin judulnya mendorong dalam kurung membeli produk lokal di e-market ya. Jadi mendorong ini tidak sekedar mendukung saja, tapi adalah aksi nyatanya lebih kepada yuk kita beli produk-produk lokal yang kita punya, begitu ya. Sebelumnya sedikit perkenalan, nama saya Genta Pramadona, lahir di Tanjung Tabalong, asli orang Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, tapi SD-nya mencar kemana-mana ya. Saya TK-nya di Banjarmasin, SD di Cilacap, Jawa Tengah, SMP juga di Cilacap, Jawa Tengah, SMA di Jogja, kuliah juga di Jogja. Nah, sewaktu kuliah nggak betah tuh di kampus ya, sempat kerja juga, dari kuliah sudah kerja sampai punya anak satu masih kerja juga, pengalaman kerja di broadcasting ya, kurang lebih 10 tahun lah lamanya. Nah sekarang lagi sibuk merintis usaha ya, ada bisnis kecil-kecilan ya, ada kuliner, ada usaha retail, jasa, dan juga mendampingi teman-teman mahasiswa juga untuk mengembangkan di bisnis-bisnisnya yang baru. Kemudian alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua HIPMI BPC Tabalong dari 2017 sampai sekarang. Kemudian aktif di Kadin juga dan juga di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Tabalong. Gitu ya.
Dan ini beberapa brand usaha, ada franchise juga yang saya jalankan saat ini. Nah, mungkin kita awal hal yang simpel-simpel dulu ya. Ini mungkin diawali dari pertanyaan ya. Siapa yang belum pernah belanja online? Wah, zaman sekarang kayaknya nggak ada yang nggak ada yang ini ya, nggak ada yang belum pernah, pasti pernah semua gitu. Ya, nah sekarang kalau gini pertanyaannya, siapa yang suka dan bahkan sering belanja online? Wah, waduh, ada 5.000 orang ya, tunjuk tangan semua. Terima kasih. Nah, survei membuktikan ternyata yang paling doyan belanja online itu adalah generasi milenial, termasuk seperti saya juga. Ya, ternyata generasi milenial itu paling banyak dan paling suka belanja online. Ya, ini dari datanya yang tertulis di bawah situ ya, dari data 2019. Nah, sementara teman-teman generasi Z ya yang lahirnya di tahun 97 ke atas itu masih di bawah. Ya, justru yang paling banyak itu dari generasi milenial. Gitu. Nah, tapi apakah teman-teman juga sadar kalau ternyata kalau kita sering belanja online di marketplace dan lain sebagainya, itu produk lokalnya cuma sedikit. Ya, kurang dari 10% produk lokal yang dijual di e-commerce. Itu sangat apa ya? Sangat miris sebetulnya. Ya. Nah, mungkin kita tanpa sadar juga lebih banyak membeli produk-produk impor. Nah, sebelum ke situ, kenapa orang suka belanja online? Nah, dari survei yang saya dapatkan juga ini di databox-nya katadata.co.id, alasan konsumen membeli kebutuhan secara online itu alasan utamanya itu karena lebih murah, benar ya? Karena murah itu alasannya. Terus dari mana aja kita bisa beli, praktis, banyak diskonnya, banyak promonya, dan kita bisa compare satu barang dengan barang yang lain. Gitu ya. Tapi alasan paling utamanya adalah murahnya itu. Ya, wajar. Pasti semua kita juga berpendapat kalau beli barang dimanapun harga itu adalah penentu. Setuju ya? Oke. Nah, dari survei juga profil pengguna e-commerce di Indonesia itu paling banyak cewek. Ya, paling banyak wanita sebesar 60%. Ya. Sisanya cowoknya atau laki-lakinya itu cuma 35%. Nah, tapi ada yang menarik ya, walaupun jumlah laki-lakinya lebih sedikit ya dibandingkan perempuan cuma 35%, tapi belanjanya lebih banyak. Ya, perempuan itu frekuensinya aja yang sering, frekuensinya banyak. Dia sehari belanja online mungkin bisa 3 kali, 4 kali, tapi sedikit-sedikit. Ya, ini by survei loh ya. Sementara kalau laki-laki belanja itu mungkin kelihatannya jarang, tapi sekali belanja nominalnya itu banyak. Ya, mungkin belanja yang berhubungan dengan hobi ya, otomotif, beli sepeda, beli apalah yang lagi ramai sekarang, beli gadget, itu cowok, ya, gitu. Nah, ini tadi sudah ya 50% penggunanya biasa belanja di e-commerce itu generasi milenial, ya, seperti saya juga. Nah, untuk produknya, kategori yang paling banyak dibeli di e-commerce itu pakaian, ya, aksesoris, dan juga sepatu. Prosentasenya seperti yang bisa dilihat kawan-kawan sekalian. Kemudian 25% adalah peralatan
kesehatan dan juga kecantikan. Nah, kalau produk yang paling diminati selama pandemi, ternyata dari survei juga di sini bisa terlihat paling banyak adalah sepatu dan aksesoris, pakaian, sepatu, aksesoris. Ya, itu paling banyak yang dibeli. Ya, bisa cek deh di lemarinya sekarang ya, sepatunya ada berapa pasang ya, aksesoris-aksesoris yang sering dibeli, baju juga pasti numpuk. Itu yang paling sering belanja di marketplace atau e-commerce yang lain. Kemudian ada produk kecantikan, kesehatan. Nah, sering ini ya, pakai jasa GrabFood atau apa namanya, GoFood ya, untuk pesan-pesan makanan itu juga transaksi yang cukup banyak selama pandemi ini gitu. Nah, jadi ternyata selama pandemi ini bukan makanan yang banyak dibeli ya, tapi ternyata pakaian, sepatu, dan aksesoris. Mungkin makan sepatu kali ya. Bercanda. Oke, kemudian brand e-commerce yang paling sering digunakan Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Tuh. Nah, ini ada lagi. Kalau ini dari sisi pengusahanya atau penjualnya atau pedagangnya. Ya, ini dari sumber BPS di tahun 2019, ternyata yang banyak jualan di e-commerce itu, ya, secara persentase itu di Jogja. Nah, kemudian dilihat di sini karena di Tabalong ini masuk provinsi Kalimantan Selatan, itu ternyata kurang lebih sama Jakarta, ya. Dari sisi pedagang yang ada di e-commerce-nya. Berarti banyak juga ya yang punya toko online di Kalsel ini. Mungkin Tabalong juga cukup mendominasi. Nanti bisa dicek. Nah, intinya adalah mari kita semua bersama-sama mendukung produk lokal ya, dengan membeli produk lokal gitu. Jadi supaya perekonomian ini bisa maju, UKM itu juga bisa hidup, belilah produk lokal. Kalaupun ada selisih harga, katakan produk lokal lebih mahal ya, tetap beli produk lokal. Kenapa? Karena insya Allah akan lebih banyak bermanfaat dan lebih membantu UKM-UKM yang ada di lokal dan juga di Indonesia. Itu Mas Rio. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di Q&A ya, kita diskusi lagi di situ. Oke, baik. Terima kasih Kak Genta. Betul sekali ya, saya sangat mendukung ya produk-produk lokal ya. Mungkin teman-teman dari Tabalong nih ya, mungkin banyak yang kita belum tahu nih produk lokalnya apa. Nah, bisa diperkenalkan ya kepada seluruh Indonesia. Kalau bisa seluruh dunia, kenapa enggak nih ya produk lokalnya ya? Karena nggak kalah nih kalau misalnya kita lihat ya dari handicraft, terus kemudian juga cemilan, atau enggak kuliner yang ada di sana gitu ya. Kalau bisa kita dukung teman-teman UMKM agar lebih maju lagi. Terima kasih banyak Kak Genta. Nanti kita ngobrol lagi ya di sesi Q&A-nya ya. Oke, baik teman-teman, dari kita tadi belajar produk lokal. Semoga teman-teman ini membuka teman-teman agar lebih mencintai produk lokal ya. Karena banyak sekali yang bisa dibantu loh dari UMKM ini ya. Pertama dari sumber daya manusianya, kemudian juga dari hasil karyanya juga. Dan nanti juga harapannya bisa meningkatkan taraf hidup teman-teman yang produksi produksi handicraft dan lain-lainnya ada di kota tersebut ya. Oke, baik, selanjutnya untuk narasumber yang ketiga, saya masih mengingatkan buat teman-teman yang misalnya mau nanya-nanya, silahkan aja dengan format adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan Rp100.000. Jadi hadiah totalnya adalah 1 juta. Oke, jadi langsung aja. Udah ada 2 narasumber nih, dan sekarang adalah narasumber yang ketiga. Langsung saja
Ada Kak Maria Devi. Halo, selamat siang Kak Maria. Halo, selamat siang Mas Rio. Apa kabar Kak Maria? Iya, baik Mas. Oke, baik, semoga selalu dalam sehat-sehat ya, selalu dalam kondisi sehat-sehat untuk kakak dan sekeluarga tentunya ya. Baik, ini akan bercerita tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Oke, kalau di sini Kak Maria adalah sebagai seorang content creator, jadi harapannya adalah semoga ini bisa membuka wawasan atau bisa membuka insight teman-teman nih ya, agar bisa berkreasi di dunia digital, bukan hanya melihat scrolling postingan orang-orang, kalau bisa jadi pelaku atau seorang content creator, kenapa tidak gitu ya. Oke, baik, langsung saja Kak Maria. Oke, aku izin share screen. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Devi, saya sebagai konten kreator. Di sini saya mau membahas tema tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Saya konten kreator di bidang makanan dan minuman, yang sekaligus juga ibu rumah tangga dari 2 orang anak yang usianya 6 tahun dan 4 tahun. Awal mulanya saya menjadi konten kreator, di sini saya mau cerita dulu ya awalnya. Pengalaman saya berbagi untuk cerita di awal, saya itu mulai hobi masak itu jujur aja setelah menikah, baru nyoba-nyoba masak dan ternyata saya suka di situ. Awalnya cuma foto, tapi kemudian karena saya fokus untuk ngurus anak, jadi saya sempat off dan mulai aktif lagi itu di pandemi yang tahun lalu. Dan ternyata ini menjadi peluang yang baik dan malah jadi pekerjaan baru bagi saya. Dan itu setiap hari saya upload konten masak berupa video. Ini beberapa akun saya, ada di TikTok @mardev, di Instagram juga mardev, dan ada juga Hello Maria Devi. Konten apa aja sih yang saya share? Jadi saya share masakan rumahan, ada juga snack, ada juga yang bahannya mudah, atau juga yang sedikit bahan. Nah, di sini tuh misalnya saya share brownies yang cuma 3 bahan, atau yang tanpa mixer, tanpa oven. Tujuannya sih untuk ibu-ibu yang muda yang baru belajar masak itu bisa mengikuti, atau bahkan anak-anak kos yang alat-alatnya terbatas juga masih bisa mengikuti, kayak gitu. Dan menjadi kreator itu nggak mudah ya. Terlihat mudah, tapi sebenarnya itu juga ada perjuangan. Asalkan kita tekun, itu juga pasti akan cepat viralnya. Dan kalau udah viral, itu memang akan dapat peluang pekerjaan yang baru, misalnya seperti endorsement, atau kerjasama-kerjasama yang lain. Nah, ini contoh konten-konten saya yang viral. Di sini kalau kita lihat fenomenanya malah kebanyakan memang menu-menu sehari-hari. Misalnya malah ada telur dadar, kayak gitu aja udah bisa viral. Terus ada kayak cuman tahu bulat, itu bisa sampai 2M yang nonton. Dan yang terakhir yang paling rame itu aku bikin puding yang simple banget. Jadi mungkin itu minatnya orang, jadi mau melihat. Kemudian ada beberapa tips gimana caranya video kalian itu bisa viral. Yang pertama, bikin konten sesuai dengan minat dan bakat kalian. Misalnya kalian sukanya dimasak, ya kalian bikin video masak, atau bisa juga review-review makanan seperti itu. Atau bisa juga edukasi yang lain. Kemudian membuat video yang singkat, yang mudah dimengerti bahasanya. Terus bikin video yang natural. Seperti misalnya kalian juga in frame atau lebih hidup gitu ya. Atau ada voice over-nya juga, ada suara kalian. Dan gunakan video sound yang sedang trending. Kemudian ini yang paling penting juga, jadi 3 detik di awal itu sangat menentukan. Biasanya video kita itu akan ditonton itu cuma 10 detik di awal, rata-rata ya.
Cuman kebanyakan tuh 3 detik di awal itu sangat menentukan. Jadi bikin 3 detik di awal itu semenarik mungkin. Terus jangan hapus video lama. Ini beneran terjadi karena kita nggak pernah tahu video kita itu viralnya itu kapan. Kadang baru upload, udah 2 hari upload nggak viral, malah hari ketiga baru dilihat sama orang. Kadang algoritma dari sosial media itu beda-beda. Jadi jangan pernah hapus video lama kalian. Tetap aja upload terus. Intinya kalau kalian upload terus, yakinlah salah satu video kalian akan ada yang viral. Kemudian gunakan hashtag yang sedang trending. Nah, ini insight. Jadi aku mau jelasin sedikit beberapa sosial media yang responnya itu bagus. Saat ini memang TikTok. Kenapa TikTok? Jadi yang awalnya kita melihat TikTok itu sebagai sosial media yang hanya cuman ngedance atau menari-nari, tapi sekarang tuh sudah berkembang lebih luas lagi. Banyak kreator yang share tentang tutorial dari masak hingga dokter, juga banyak yang share ilmu. Jadi ini positif sekali untuk pengguna TikTok mendapatkan ilmu secara gratis ya. Dan juga menelurkan banyak kreator-kreator baru. Ini karena TikTok itu ada istilahnya efek batch. Jadi itu pada dasarnya menunjukkan video kalian ke kumpulan orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Sehingga lebih banyak dapat viewers dan followers baru di luar dari followers kita saat ini. Tapi sekarang juga ada Instagram Reels yang lumayan bagus juga algoritmanya. Tapi kendalanya mungkin dia baru bisa 30 detik aja, dan semoga akan terus berkembang lebih lama. Nah, ini insight kalau dilihat dari yang sebelah kiri ini, ada istilah di TikTok itu FYP atau for your page. Nah, ini kalau lihat dari 7,5 M yang view, itu 98%-nya adalah orang dari luar followers. Yang followers kita itu malahan cuma 1%. Jadi ini benar-benar menguntungkan ya bagi kita untuk mendapatkan followers baru. Sedangkan yang kanan juga ada view-nya cuma 175K. Dilihat sama orang di luar daripada followers kita itu 87%. Yang followers kita cuma 6%. Nah, ini benefitnya. Apa aja sih benefitnya? Yang paling menarik menjadi konten kreator, itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas jam ataupun tempat ya. Terus yang kedua, endorsement. Endorsement ini juga brand-brand akan melihat dan memilih kreator-kreator yang sesuai dengan market mereka. Jadi bikin videomu itu ada edukasinya. Jadi brand juga ngelihat gitu. Bukan yang cuman istilahnya yang kayak cuman cover-cover lagu misalnya kayak gitu. Itu kan mungkin brandnya kurang meluas bisa melihat kalian seperti itu. Jadi kalau bisa ada edukasinya, mengedukasi banyak orang. Terus yang ketiga ada impact. Impact itu ada perasaan seneng, kamu bisa berguna bagi banyak orang. Jadi memberikan ilmu secara online, dengan waktu yang fleksibel, kalian bisa berguna bagi banyak orang. Dan yang terakhir yang mau aku coba juga nih, bisa dapat peluang bisnis baru juga. Jadi misalnya dengan followers kalian yang udah banyak, kalian bisa jadikan followers kalian sebagai calon customer untuk berbisnis. Seperti itu. Itu aja, mungkin penutup. Gunakan dunia digital sebaik mungkin. Jadi kita bisa mendapat manfaat, ilmu juga pekerjaan baru. Seperti saya saat ini, siapa sangka yang tadinya hanya ibu rumah tangga, tapi bisa juga menghasilkan dan berguna bagi banyak orang, meskipun di rumah aja. Seperti itu, Mas Rio. Oke, baik. Terima kasih, Kak Maria. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya, berbagi cerita. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih ya, Kak Maria ya. Baik, itu tadi sudah bercerita tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Ini memang makin dilirik ya. Mungkin anak-anak kecil sekarang kalau misalnya ditanya cita-cita kamu jadi apa sih? Semua pasti pada jawab jadi YouTuber.
Iya, karena memang ada apa namanya, ada potensi di situ ya. Jadi mungkin anak-anak kecil sekarang lebih suka dengan dunia yang kreatif. Kemudian juga ternyata ada nilai benefit juga di situ yang bisa, nilai rupiah juga ada di situ juga ya, yang bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa jadi lapangan pekerjaan juga. Jadi bekerja mungkin bisa dari kantor, bisa juga berkreasi sendiri, begitu. Baik, terima kasih ya Kak Maria. Nanti kita akan ngobrol lagi di Q&A ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta ini ya. Baik, setelah Kak Maria, ada satu lagi narasumber yang belum bertanya, silakan aja bertanya teman-teman ya. Kita akan masih memilih siapakah nanti yang berhak untuk mendapatkan Rp100.000 ya, untuk 10 orang yang beruntung nih ya. Yang bertanya tentunya yang aktif ya di sesi tanya jawab ya. Gak apa-apa, silakan yang belum bertanya silakan aja kirim pertanyaan aja, nanti kita akan memilih siapakah yang berhak untuk mendapatkan Rp100.000. Akan kita umumkan langsung di akhir acara ini ya. Baik, selanjutnya akan membahas tentang digital safety, tips dan triks menjaga keamanan privasi secara digital, akan disampaikan oleh Kak Hilas Stefanus. Halo, selamat siang Kak Hilas. Ya, selamat siang Mas. Oke, baik, gimana kabarnya Kak Hilas? Puji Tuhan, baik Mas Rio. Syukurlah, ya baik. Semoga nih ya seluruh keluarga juga dalam kondisi sehat walafiat juga ya Kak Hilas ya. Oke, baik. Boleh langsung aja di-share untuk keamanan di dunia digital. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Rio. Jadi tadi udah ada 3 narasumber di awal ya. Ada Mas Billy, Mas Genta, sama Mbak Maria. Dan topik-topik yang dibawain keren-keren. Saya kesini jadi narasumber malah selain ngasih ilmu juga jadi nambah ilmu. Jadi nggak satu arah aja. Jadi sekarang saya coba share screen dulu ya, biar langsung. Oke. Materi yang bakal saya bawain kali ini adalah tips dan trik keamanan privasi digital. Ya, di masa yang serba digital ini, siapa sih yang nggak berkecimpung di dunia digital, baik itu medsos, e-commerce, dan lain-lain. Jadi, dalam dunia digital ini, selain kemudahan informasi bagi kita, kita juga rentan terhadap dunia luar. Karena dunia digital ini kan sangat luas sekali. Jadi pada saat ini saya bakal ngasih tahu ke teman-teman bagaimana cara menjaga privasi kita di dunia digital. Oke, slide selanjutnya. Oke, masalah yang terjadi kalau teman-teman pernah entah itu dengar atau baca berita pada tahun 2019-2020 itu sempat terjadi pembobolan data pada beberapa platform e-commerce. Kalau kayak tahun 2019 itu e-commerce-nya Bukalapak kalau nggak salah ada 13 juta akun, data akun yang dijual di situs gelap atau dark web, sorry. Ada 13 juta, kemudian di tahun ini Bukalapak juga ada isunya 13 juta akun lagi. Entah 13 juta ini masih sama dengan tahun 2019 atau enggak, kita kurang tahu. Terus juga di 2020 itu terjadi pembobolan data Tokopedia. Ada sebanyak 91 juta data pengguna yang diretas dan dijual di dark web. Terus selain platform e-commerce, platform data publik milik pemerintah juga ada terjadi kebocoran data, yaitu BPJS Kesehatan. Walaupun ini baru masih diduga ya, karena ada seorang hacker yang membagikan sampel data sebanyak 1 juta data dari BPJS Kesehatan, dan dari 1 jutanya itu sudah terkonfirmasi kurang lebih 100.000 datanya itu memang fix sesuai dengan data yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi sangat berbahaya sekali dengan kebocoran data tadi, karena data-data pribadi kita seperti nomor HP, data keluarga, apalagi di BPJS kan ada data keluarga juga tuh, terus jumlah pembayaran jaminan kita segala macam. Dan data pribadi ini seringkali terekspos karena kurang sadarnya para pengguna. Jadi teman-teman yang sering pakai medsos, kadang-kadang kita secara tidak sengaja nge-share hal-hal yang sifatnya sangat private, seperti
kegiatan kita sehari-hari. Walaupun itu sih nggak masalah kalau menurut saya, cuma terkadang kalau orang niatnya nggak baik, ya konten-konten itu bisa dimanfaatkan mereka sebagai informasi kepada mereka. Misalnya teman-teman lagi update status, misalnya malam-malam nih, lagi nongkrong di luar nih sekeluarga. Jadi kan kalau ada orang yang mau berniat jahat, tinggal lihat nih media sosial kita. Oh, dia nih lagi nongkrong nih, rumahnya berarti kosong. Jadi dia tahu dong kapan waktunya buat membobol masuk ke rumah teman-teman. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke tips yang pertama untuk menjaga privasi pribadi kita di dunia media sosial. Yang pertama itu periksa pengaturan sosial media. Jadi teman-teman sendiri kan sudah nggak awam lagi nih sama medsos. Jadi ada Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dari semua macam platform media sosial itu, teman-teman biasanya nggak banyak sih yang menyadari ada pengaturan privacy di setiap masing-masing platform media sosial itu. Jadi teman-teman bisa ngatur siapa yang bisa ngelihat postingan teman-teman, siapa yang bisa ngelihat alamat email teman-teman atau nomor seluler teman-teman. Jadi itu teman-teman bisa atur di akun sosial media teman masing-masing. Jadi seringkali kita ini bukannya gaptek dalam teknologi, kita gaptek dalam gaptek dalam menyadari apa yang harus kita bagikan, apa yang tidak harus kita bagikan. Jadi kita seringkali latah, kayak waktu beberapa tahun yang lalu ada program EKTP. Masing-masing tuh tiap orang ngupload EKTP-nya, maksudnya foto KTP-nya di media sosial masing-masing. Padahal kan itu ada data pribadi seperti nomor induk kependudukan, itu kan seharusnya tidak boleh di-share ke masyarakat luas, seharusnya kita sendiri yang tahu atau pihak yang berwenang yang tahu. Jadi teman-teman harus cek pengaturan privasi teman-teman, dan juga tingkatkan kesadaran kita akan konten-konten apa yang layak untuk dipublis ke masyarakat luas. Oke, tips yang kedua adalah jangan gunakan cloud storage. Siapa sih yang nggak tahu cloud storage? Ada Google Drive, ada OneDrive, Mega Cloud, ada macam-macam lah sekarang ini. Tapi jangan gunakan cloud storage. Maksud saya di sini adalah jangan gunakan cloud storage untuk menyimpan informasi pribadi tentang teman-teman. Seperti misalnya KTP, teman-teman foto atau scan terus disimpan di Google Drive atau cloud storage lainnya, karena itu sangat tidak disarankan. Dan kalaupun teman-teman pengen ngupload data-data pribadi teman-teman, usahakan dienkripsi dulu. Jadi dikumpulin dulu dalam satu folder misalnya nih, terus teman-teman bikin jadi zip atau rar, terus kemudian dikasih password di zip atau rar-nya tadi, dikompresi dulu supaya ada perlindungan terhadap data-data pribadi teman-teman. Karena walaupun platform-platform yang tersedia ini sudah cukup aman, tapi karena kurang kesadarannya teman-teman sekalian dan saya juga sendiri, seringkali kadang-kadang ada kasus, jadi dia nih download film, tapi filmnya bajakan pastinya. Jadi download film, nanti si platform film bajakannya ini bakal biasanya minta akses ke cloud storage teman-teman sekalian, supaya dia menyalin film yang pengen di-download tadi ke dalam cloud storage teman-teman sekalian. Nah, jadi memang awalnya kita dapat film nih secara ilegal pastinya, tapi dia juga dapat akses ke cloud storage teman-teman sekalian. Jadi berbahaya sekali kalau ada data pribadi di dalam situ. Oke, lanjut ke tips berikutnya, hindari pelacakan. Pelacakan ini sering terjadi saat kita buka website, entah itu di browser, entah itu lewat seluler. Jadi pelacakan ini gunanya apa? Pelacakan ini seringkali digunakan untuk melihat kebiasaan pencarian kita. Jadi misalnya teman-teman sering nyari sepatu nih, nanti tiba-tiba ada muncul tuh iklan ke teman-teman sekalian. Iklan sepatu, misalnya jual sepatu harga ini, atau teman-teman lagi nyari gadget, nanti ada penawaran gadget. Jadi itu menandakan bahwa histori penelusuran teman-teman itu dilacak oleh browser. Tapi zaman sekarang sudah ada banyak sih aplikasi yang bisa membantu
teman-teman agar histori penelusurannya tidak terlacak. Jadi ada macam-macam, teman-teman bisa cari sendiri. Di samping ini ada beberapa logonya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu tidak terlalu mengganggu, cuma kita takutnya tidak cuma sekedar iklan yang disajikan ke kita. Kadang-kadang nanti data kita disalahgunakan, data penelusuran kita itu bisa disalahgunakan. Jadi ya teman-teman harus berhati-hati waktu searching-searching. Yang keempat adalah jaga alamat email utama dan nomor seluler. Jadi alamat email utama ini kalau bisa jangan di-share secara sembarangan, dan nomor seluler juga. Karena seringkali kita kan juga bisa dapat spam yang memenuhi semua inbox di email atau nomor seluler kita. Dan caranya adalah kalau bisa teman-teman misalnya mau belanja online, bikin email baru lagi. Kalau bisa, disarankan sih bikin email baru lagi atau ada nomor seluler lain yang tidak utama untuk didaftarkan ke layanan e-commerce itu. Apalagi di medsos juga kalau bisa sih jangan di-share ya nomor utama teman-teman, supaya demi kenyamanan teman-teman juga, supaya tidak ada gangguan dari orang lain. Gangguannya itu bukan secara klinik ya, gangguannya itu secara digital. Jadi nanti ada iklan masuk, ada tawaran pinjaman online misalnya, ada tawaran belanja online. Oke, tips berikutnya adalah gunakan aplikasi chat end-to-end encryption. Jadi zaman sekarang ini ada berbagai aplikasi perpesanan ya, kalau bahasa Indonesianya, aplikasi perpesanan yang bisa dipakai di platform entah itu iOS atau Android. Nah, jadi ini ada beberapa aplikasi perpesanan. Jadi yang aman itu end-to-end encryption, yang aman itu seperti WhatsApp, Apple, terus Line, Google Duo, sama Viber. Terus yang lain-lain itu kayak Telegram, Facebook Messenger, Kakao, itu sebenarnya mereka aman, tapi harus si pengguna sendiri yang mengatur supaya aplikasinya ini melakukan enkripsi end-to-end. Apa itu enkripsi end-to-end? Jadi enkripsi end-to-end itu saat kita mengirim pesan kita masuk ke layanan server si platform chat ini, dia bakal terenkripsi dulu, jadi tidak bisa terbaca oleh publik. Jadi dia bakal jadi seperti huruf atau kode yang random. Nanti setelah sampai ke orang yang ingin kita kirim pesan, itu baru dia terdekripsi lagi sebagai sebuah pesan yang bisa dibaca. Jadi servernya ini tidak akan, kalaupun bobol, pesannya ini tidak bisa terbaca oleh orang yang bobol servernya tadi. Jadi otomatis lebih aman. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan seperti Skype, Snapchat, Google Hangout, Tencent WeChat, BlackBerry, apalagi QQ Messenger juga. Karena mereka tidak memiliki fitur end-to-end encryption. Kemudian tips yang keenam, gunakan kata sandi yang aman. Jadi kata sandi yang aman ini paling enggak teman-teman itu bikin lebih dari 12 karakter. Dan kalau bisa juga dicampur karakternya, nggak cuma huruf aja, tapi dicampur angka atau pakai tanda baca juga bisa, karena ada beberapa platform yang mendukung untuk menggunakan password dengan tanda baca. Jadi teman-teman pastikan kata sandinya itu panjang, dan kalau bisa juga teman-teman untuk setiap akun teman-teman di platform yang berbeda itu kalau bisa passwordnya berbeda juga. Jadi misalnya di Google passwordnya apa, terus di Facebook passwordnya apa, di Instagram passwordnya apa. Jadi kalau bisa dibedakan supaya kalau nanti misalnya salah satu akun teman-teman kebobol nih, nggak semuanya ikut kebobol. Jadi yang lain bisa tetap aman. Kalau bisa dibedakan ya. Terus ada juga kalau teman-teman misalnya nggak pengen ribet tuh, bikin passwordnya apa sih? Udah bingung nih. Misalnya password akun Facebooknya saya sayang kamu selalu misalnya. Jadi nggak usah berikutnya bingung nih mau bikin apa lagi, masa itu terus. Teman-teman bisa cari aplikasi yang menawarkan jasa untuk membuat kata sandi untuk teman-teman sekalian. Jadi kalau kayak Google itu sudah ada dia untuk bikin password untuk teman-teman.
Jadi teman-teman nggak usah mikir tuh passwordnya mau gimana-gimana, dan dipastikan lebih aman karena dia menggunakan pencampuran karakter dan pasti lebih daripada 12 karakter. Tips yang ketujuh, tinjau izin aplikasi seluler dan ekstensi browser. Nah, jadi teman-teman jangan asal install aplikasi meskipun itu dari Play Store. Karena kadang-kadang mereka meminta hak akses yang lebih. Kan ada tuh waktu kita nginstal biasanya dia izin untuk mengakses entah itu storage atau kamera atau mikrofon. Nah, itu teman-teman harus dibaca dengan seksama. Wajar nggak aplikasi ini meminta akses tersebut? Misalnya nih, teman-teman download aplikasi misalnya anggaplah kamera 360. Kan itu kalau untuk minta izin akses storage wajar karena dia kan aplikasi yang menggunakan kamera, dia akan memoto dan menyimpan hasil fotonya itu ke storage teman-teman. Tapi kalau dia meminta akses untuk ke lokasi teman-teman atau geolokasi, itu teman-teman harus ya agak curiga, ini buat apa dia aplikasi ini minta akses saya, minta akses ke lokasi saya sekarang. Jadi harus dibaca benar-benar ya. Dan juga kalau teman-teman juga nginstal ekstensi browser, entah itu ekstensi buat VPN, ekstensi untuk download, ekstensi untuk screenshot browser. Nah, itu harus dibaca ya ketentuannya segala macam, apa-apa data privacy kita yang bakal diakses oleh mereka itu harus dibaca dengan seksama. Jangan asal install. Kemudian tips ke-8 adalah amankan ponsel dan komputer teman-teman dengan kata sandi. Di zaman sekarang ini semua orang pasti punya komputer minimal laptop dan juga smartphone, gadget, dan banyak hal. Dan kalau bisa, dan bukan kalau bisa sih, wajibnya sih teman-teman gunakan kata sandi pada setiap perangkat teman-teman itu. Supaya data-data pribadi teman-teman yang ada di gadget itu aman. Jadi kalau bisa teman-teman itu pakai PIN atau password bisa juga, atau juga pakai apa sih namanya biometrik, biometrik seperti menggunakan wajah untuk membuka kuncian di HP teman-teman atau menggunakan sidik jari. Jadi ya kalau bisa berlapis keamanannya di ponsel dan komputer teman-teman, karena kan data pribadi kita di ponsel dan komputer itu kan sangat vital sekali. Jadi tidak semua orang untuk bisa mengetahui itu gitu. Kemudian tips ke-9, nonaktifkan notifikasi layar kunci. Nah, ini siapa sih teman-teman sekarang yang notifikasi WhatsApp-nya misalnya muncul tuh di layar kunci. Nah, dengan notifikasi yang muncul di layar kunci tadi, orang-orang asing itu tidak perlu mengetahui kata sandi, password, atau PIN teman-teman untuk mendapat informasi. Dengan kondisi layar terkunci, notifikasi yang muncul tadi bisa terbaca oleh orang yang mungkin lewat sekelebat atau duduk sebentar bisa ngelihat notifikasinya. Jadi ya kalau bisa dimatikan. Dan setiap smartphone itu pengaturannya pasti beda-beda. Jadi kalau teman-teman mau tahu caranya mematikan notifikasi di layar kunci, nanti teman-teman bisa searching aja. Karena tiap perangkat itu beda-beda pengaturannya. Oke, ini ada tips terakhir adalah hindari wifi publik. Nah, jadi teman-teman kalau bisa di tempat umum, misalnya kayak di kafe, entah itu di bandara, atau di rumah makan, biasanya kan itu ada hotspot tuh. Nah, teman-teman jangan asal menggunakan koneksi itu untuk misalnya teman-teman belanja online atau menggunakan kartu kredit teman-teman saat belanja online menggunakan jaringan dari tempat publik itu. Jangan sembarangan, soalnya jarang sekali hotspot yang ada di misalnya seperti kafe atau tempat publik lainnya itu terenkripsi dengan baik. Jadi kalau ada orang yang mau berniat nggak baik, dia bisa ngintip tuh apa-apa aja sih kerjaan teman-teman di jaringan itu. Teman-teman ngakses apa atau teman-teman nginput apa. Jadi saya pernah nyoba juga untuk menggunakan aplikasi namanya Wireshark. Jadi saya koneksikan ke hotspot di tempat publik. Jadi waktu saya koneksikan ke situ, saya bisa ngecek tuh orang-orang di
hotspot ini lagi buka apa aja. Bahkan kadang-kadang kalau saya mau lebih intens lagi, saya bisa dapat password dan username dari akun orang itu. Kalau saya mau lebih intens lagi ngeliatinnya. Jadi sangat berbahaya sekali ya karena menggunakan WiFi publik ini. Dan kalau memang teman-teman kepepet nih mau pakai WiFi publik karena kehabisan kuota misalnya, apalagi belum gajian, bulan tua, teman-teman pakai VPN aja. Banyak tuh jasa-jasa VPN yang bisa menjaga supaya lalu lintas teman-teman itu nggak langsung terlihat di dalam jaringan itu. Tapi kalau bisa VPN-nya juga yang berbayar supaya privasi teman-teman juga lebih aman. Soalnya kalau yang gratisan juga seringkali iya sih nggak bocor dari WiFi publiknya data-data teman-teman, tapi dari VPN-nya sendiri. Oke, sampai ke slide. Terima kasih. Jadi ya intinya penyampaian saya kali ini, keamanan privasi teman-teman itu ada di tangan teman-teman sendiri. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rio. Baik, terima kasih banyak ke Hilas, luar biasa sekali ya. Jadi memang buat teman-teman yang masih belum aman nih untuk di sosial medianya atau mungkin di gadgetnya belum di-setting ini tadi ya, silahkan di-setting. Karena keamanan ini memang penting sekali ya. Karena saya sendiri juga pernah merasakan ini, tiba-tiba Instagram saya di-hack, bangun pagi udah nggak bisa ngecek dan lain-lain. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan adalah password itu kalau bisa diganti berkala. Kemudian jangan lupa aktifkan two-factor authentication ya. Ini harus diaktifkan juga nih. Apabila ada kebobolan atau apa, langsung notifikasinya masuk ke handphone kita, ke nomor ponsel kita. Itu sih. Baik, terima kasih banyak ya Kak Hilas. Oke, baik teman-teman yang sudah nanya-nanya nih ya, pertanyaan untuk narasumber banyak banget, luar biasa, terima kasih banyak ya. Saya akan pilih untuk beberapa pertanyaan yang pasti mungkin dengan keterbatasan waktu tidak semuanya akan kita bacakan ya, tapi untuk pemenang tetap 10 orang yang akan kita pilih ya. Baik, untuk pertanyaan pertama kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama dari Aditya Teguh ditujukan kepada Pak Billy ya. Kak Billy ya. Pertanyaan ada dua nih Kak Billy. Bagaimana menyikapi perdebatan online yang sering terjadi di kolom komentar sosial media dan biasanya tidak ada solusinya, malah mungkin ditambah-tambahin juga ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menyikapi thumbnail atau judul konten yang memancing emosi pembaca atau jadi clickbait? Silakan. Oke, terima kasih Mas Rio. Terima kasih pertanyaannya Mas Adi ya tadi yang nanya ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kita menyikapi jika ada perdebatan online di kolom komentar. Biasanya ya Mas Aditya, biasanya itu kalau misalnya kita lihat di kolom komentar itu kan pasti terpecah ya. Ada yang dia pro, ada yang dia kontra. Nah, sebelum masuk ke mana kita harus pro dan kontra, paling pertama tadi seperti tips yang saya berikan adalah pahami konteksnya dulu. Ini Mas Aditya ini bisa ngasih komentar nggak sih di bidang ini? Kalau enggak, tinggalin aja Mas. Masih ada belanjaan online yang harus didukung UMKM lokal gitu kan. Masih ada konten digital yang harus dibikin kayak Mbak Maria tadi. Masih ada password digital yang harus diberesin dan cloud storage yang harus kita beresin seperti Mas Silas tadi. Jadi waktu kita harus kita minimalisasi untuk hal-hal yang tidak kurang bermanfaat bagi kita ya teman-teman. Jadi untuk saya lihat konteksnya dulu. Apakah menambahkan komentar justru memperkeruh atau justru akan meluruskan? Ingat, pendapat kita bukan pendapat Tuhan yang bisa meluruskan segalanya. Jadi pilihlah arena untuk bermain dalam media sosial ya menurut saya. Terus untuk yang nomor 2, bagaimana cara menyikapi thumbnail atau judul konten yang memancing emosi pembaca? Emosi pembaca ini macam-macam ya. Ada sedih itu emosi, lucu itu juga emosi, marah juga emosi. Nah, emosi yang di sini maksudnya mungkin emosi yang lebih ke marah kali ya. Bagaimana cara menyikapinya? Sama seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau misalkan gini, vaksin ternyata tidak bisa menyembuhkan kita semua gitu kan. Kalau ada haluan yang hanya 1 atau 2 yang bilang seperti itu, tinggalkan saja.
tinggalkan saja, kita nggak usah main ke sana, kita nggak usah beri komentar di sana. Saya cuma bisa memberi saran di hal yang berkomentar-komentar aja ya teman-teman ya. Jadi menyikapinya ambil judul yang sekiranya akal kita bisa menangkapnya dan kita akan sehat setelah kita nonton itu. Gitu, Mas Rio. Saya kembalikan lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Billy untuk penjelasannya ya. Mungkin saya bisa menambahkan tadi yang udah disampaikan sama Kak Billy ya. Pendapat kita hanyalah opsi ya, bukan diskresi. Jadi kalau misalnya perang komen kayak gitu, aduh itu udah bikin pusing gitu kan. Udah tinggalin aja, itu benar banget ya. Terus kemudian untuk judul yang memancing emosi, mungkin di sini mungkin amarah atau ujung-ujungnya ternyata clickbait. Ya gimana ya, namanya juga ini akan dikonsumsi oleh publik. Jadi akan dikonsumsi oleh publik, jadi harus menarik mungkin nih dikemasnya ya, dari sisi judul, walaupun tidak ada isi, mungkin kosong ya isinya. Baik, terima kasih banyak ya Kak Billy untuk jawaban tersebut, semoga bisa membantu. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk yang kedua ini ya, akan disampaikan untuk Pak Genta ya, dari Anindira. Baik, saya bacakan dulu. Menurut Pak Genta sendiri ya, kiat belanja online di marketplace agar barang kita terima sesuai dengan yang kita harapkan, selain dengan kita membaca deskripsi produk maupun ulasan. Mungkin di sini adalah bagaimanakah cara atau kiat-kiat untuk belanja di marketplace atau online itu ya Pak ya. Biasanya kan barang yang kita terima masih ada kurangnya dari mungkin warna atau enggak bahan ya, itu yang paling penting. Nah, mungkin ada kiat-kiat nih dari Kak Genta, silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Rio. Oke, tadi pertanyaannya bagus sekali ya, karena saya yakin juga kita semua pernah belanja online ya, dan juga mungkin banyak pengalaman yang dari belanja online itu barangnya ternyata tidak sesuai. Sebetulnya hal yang gampang sih, sama ketika kita belanja online atau offline. Ketika kita belanja offline pun kita pasti pertama mencari pedagang yang terpercaya. Di marketplace itu kan Tokopedia atau Shopee ada rating pedagang ya, ada rating pedagang. Nah, itu bisa dilihat di situ. Kemudian juga ulasan. Nah, pasti ada ulasan-ulasannya nih dari produk-produknya itu. Nah, ketika mayoritas ulasannya bagus, itu bisa dijadikan opsi. Ya. Kemudian jangan terpatok kita pada harga. Ya. Biasanya harga yang kelewat murah, nah itu harus agak dicurigai itu kualitas barangnya. Jadi cari harga yang sedang lah ya, yang pantas untuk harga barang tersebut, kira-kira kisaran berapa. Kita bisa bandingkan dulu. Nah, enaknya kalau di marketplace kita bisa banding-bandingin nih toko satu dengan toko yang lain, toko online ya maksudnya ya. Kita bisa lihat nih, bandingin, oh ini harganya segini, ini bahannya apa. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kita juga. Itu sih. Jadi belanja pun kalau online jangan terpatok harga. Kita bisa lihat rating, tapi jangan terlalu jadikan patokan juga. Kasihan mereka toko online yang baru mulai ya, ratingnya masih rendah gitu istilahnya. Kita bisa gali informasi lebih di situ, kan ada ruangan ininya ya untuk interaksi juga, bisa chat juga langsung dengan pembelinya. Kita bisa tanya deskripsi barangnya seperti apa. Gitu sih Mas Rio. Baik, terima kasih Kak Genta untuk penjelasannya. Ya, memang sangat penting sekali ya kita memberikan ulasan di saat kita setelah berbelanja, agar pembeli setelah kita itu bisa terbantu dengan ulasan kita ya. Apabila bagus, kita berikan bintang 5 mungkin kalau ada saran kita juga bisa berikan saran, itu tadi. Jadi hati-hati memang dalam membeli online ini seperti kita kayak beli kucing dalam karung ya, untuk kadang bagus, kadang tidak, kadang zong, tapi nggak banyak yang zong juga sih, karena saya yakin teman-teman yang sudah menekuni bisnis online ini juga semuanya memiliki kredibilitas yang bagus, sudah dipersiapkan sedemikian rupa, bahkan udah bisa jadi
Nah, terkait barang impor nih, karena banyak sekali yang berjualan barang impor. Nah, itu lebih hati-hati sebetulnya. Karena barang impor itu banyak juga yang dikirim langsung dari negaranya, ya. Hal ini Cina ya. Itu banyak yang kita karena barang itu kan nggak lewat si pedagang dulu, itu langsung dikirim dari Cina-nya sana langsung ke si penerima atau si pembeli. Gitu, jadi untuk barang-barang impor lebih berhati-hati. Kalau saya sarankan lebih banyak belanja produk-produk lokal. Nah, betul sekali. Saya sangat setuju dengan Mas Genta ini ya. Ini harus banyak kita menghargai produk lokal. Kalau ada tagline, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, kita harus harus menyatakan tersebut nih kalau bisa ya. Karena kalau bukan kita sendiri yang mencintai produk lokal kita, siapa lagi coba? Oh, baik, terima kasih banyak ya Kak Genta buat sharing-sharingnya. Oke, dan semoga tadi jawaban yang diberikan oleh Kak Genta bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi Q&A berikutnya untuk Kak Maria. Pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini dari Irwan Rifani ya. Bagaimanakah cara membuat sebuah konten agar cepat viral? Saya sudah sering membuat konten yang sesuai dengan minat dan bakat nih ya, menggunakan tagar yang sesuai, namun tidak pernah viral. Apakah memang konten viral hanya bergantung dengan keberuntungan? Konten dengan sesuatu yang bisa membuat pro dan kontra? Atau faktor good looking ini juga menentukan? Coba silakan Kak Maria dijawab ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang benar-benar pertanyaan yang sering banget saya dapat dari teman-teman juga. Jadi gimana sih caranya supaya cepat viral? Mau cerita sedikit ya. Pertama kali saya upload di TikTok itu jujur aja Maret tahun ini. Tapi kalau di Instagram itu saya upload itu dari tahun lalu. Sebenarnya sempat nggak yakin ini TikTok karena saya pernah upload itu jarang-jarang, tapi viewersnya cuma 15, 20. Terus saya pikir, ini kenapa ya kok kayak gini? Perasaan udah bikin video juga cukup edukatif juga. Kenapa kok di sini viewersnya dikit banget, sama sekali nggak gerak. Itu benar-benar sempat down juga. Cuman saya pikir, ya udahlah, apa salahnya kalau di Instagram saya bisa upload setiap hari, kenapa di TikTok nggak saya link aja? Saya upload setiap hari juga dengan konten yang sama. Awalnya saya jarang-jarang gitu. Terus kemudian, saya yakin aja pokoknya dalam video saya, sekian banyak yang saya upload, pasti ada salah satu yang viral. Itu terus yang saya tekankan dalam diri, biarin aja, nggak peduli ngeliat viewers baru sedikit, udah pokoknya upload setiap hari. Kalau bisa 1 hari itu minimal 1, tapi kalau mau cepet itu memang 3. Nah, saya itu 1 hari 1, itu sekitar 1 bulan setelahnya, itu baru ada 1 video yang FYP di TikTok. Setelah FYP saya dapat langsung followers bisa sampai 20K pada saat itu. Itu benar-benar momentum sekali. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan algoritma. Jadi algoritma itu kalau saya baca di Google ya, itu tuh sistem perhitungan, pemrosesan data, jadi sistem komputer gitu, dan penalaran otomatis. Jadi algoritma itu akan melihat apa yang kalian suka. Jadi setelah kalian upload, kalau bisa kalian juga melihat video atau like juga atau komen konten orang lain yang serupa dengan konten kalian. Itu saya terapkan. Jadi setelah saya upload, itu saya mulai nih follow-follow yang konten masak juga. Terus mulai saya like juga. Terus sebelum saya bikin video masak, emang di TikTok itu saya sempat bikin video itu yang dance gitu juga lah ya dulu waktu awal-awal TikTok. Itu saya pikir apa saya hapus aja ya supaya algoritmanya tetap kebaca konten saya ini tujuannya untuk masak. Jadi orang-orang yang cari konten masak itu bisa connect ke saya. Saya pikir gitu. Jadi saya sempat hapus-hapusin memang supaya algoritmanya kebaca sama sistemnya kayak gitu. Mungkin itu salah satu. Dan apakah harus pro dan kontra? Enggak juga sih. Dan kita memang nggak pernah tahu video apa, konten apa yang bisa viral. Misalnya kayak tadi telur dadar, cuman beda cara masaknya aja, ternyata bisa viral dan seramai itu. Kasarannya itu memang resep yang agak receh juga untuk dibuat kayak gitu. Jadi kita memang nggak pernah tahu, tetap aja upload, tetap semangat, tetap upload.
Terus apakah ada faktor good looking? Mungkin itu iya, cuman bagi saya enggak, karena saya masak itu pure cuman video tangan saya aja, kayak gitu. Jadi itu juga nggak terlalu pengaruh, yang penting kalian bisa mengedukasi dan tetap cari tahu apa nih yang trending, tetap juga lihat gimana sih cara orang bikin video, cara pengambilannya, cara 3 detik di awal mereka nunjukin pas lagi ngapainnya ya, kayak gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya, Mas Rio. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Maria buat jawabannya. Ya, ini memang banyak sekali teman-teman yang pengen banget masuk FYP atau enggak bisa jadi viral gitu ya. Tapi kembali lagi, ya, itu tadi sih. Mungkin banyak tips-tips yang diberikan, tinggal eksekusinya nih ya. Mungkin bisa evaluasi postingan yang kemarin ini kurangnya apa ya, sampai nggak FYP atau nggak sampai viral gitu ya. Sebenarnya nothing tulus juga ya Kak Maria ya. Kita kok asal posting aja sih gitu, asalkan kita memberikan konten dengan intens setiap hari, setiap waktu. Iya, dan setiap hari itu penting sih. Betul, itu adalah agar engagement kita ya, follower kita itu jadi tahu kalau oh memang orang ini eksis gitu, emang orang ini ada gitu kan ya. Oke, sambil berdoa mungkin ya, ini penting juga sambil berdoa, semoga bisa viral gitu. Ditambahkan nih setiap doa gitu ya, semoga viral ya video yang tadi saya upload. Doa. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak Maria. Oke. Baiklah, dan selanjutnya untuk Kak Hilas ya ini ya. Baik, pertanyaan dari Muhammad Iksan. Pertanyaannya adalah, kalau data pribadi kita bocor atau kesebar, apa yang harus kita lakukan sebagai orang awam? Silakan Kak Hilas. Jadi kalau data pribadi kita kesebar, apa yang harus kita lakukan sebagai orang awam? Ya, awam ataupun expert, ya kalau udah kesebar kita hampir nggak bisa ngapa-ngapain sih terhadap data kita yang udah ke-publish. Apalagi gimana ya, kesebarnya sendiri kan karena kesalahan kita sendiri sebenarnya. Jadi ya mungkin usaha yang bisa kita lakukan adalah berikutnya jangan kita ulangi lagi kesalahan yang sama. Misalnya kenapa akun kita mudah kebobol, kita harus bikin kata sandi yang lebih aman. Dan kalau memang saran saya, kalau memang data yang kesebar itu pada akhirnya membuat teman-teman merasa rugi, ya teman-teman bisa melaporkan ke pihak yang berwajib seperti kepolisian misalnya. Mungkin begitu kurang lebihnya. Mungkin ditambah lagi pertanyaan lain biar saya nggak pendek jawabannya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Baik, mungkin saya bisa menambahkan aja nih ya Kak Hilas ya. Kalau misalnya akun apa namanya data pribadi sudah tersebar, ini pertanyaan saya masih agak sedikit ambigu ya, yang menyebarkan kita sendiri atau orang lain. Nah, misalnya ada teman kita yang punya data kita, mungkin ID card kita tiba-tiba disebar buat bahan lelucon mungkin ya, akhirnya tersebar itu. Atau kalau dari diri kita secara kita sadar kita menyebarkan ID card atau mungkin data-data apa gitu kan, itu berarti kan kesalahan dari diri kita sendiri ya. Memang apa yang sudah diupload di sosial media akan milik khalayak, jadi memang tidak bisa ditarik lagi nih, ya kan? Karena memang data, ketika kita posting foto deh, udah, ini akan menjadi jejak rekam digital kita gitu. Jadi mungkin pesan-pesan aja nih buat teman-teman seluruh peserta, dan mungkin untuk kita sendiri juga lebih berhati-hati dalam mengupload apapun di sosial media. Sharing before sharing itu sangat penting sekali ya, jadi harus berhati-hati. Kalau udah begitu nggak bisa ditarik lagi. Susah gitu kan. Kita mau, kalau mungkin orang lain yang menyebarkan, kita masih bisa melaporkan ke cybercrime mungkin ya Kak ya, karena takutnya kan akan dibuat hal-hal yang nggak benar gitu kan ya. Jadi itu sih kalau tambahan dari saya nih Kak Ilas. Oke. Ya. Semoga Mas Rio bisa jadi narasumber juga. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Kak Ilas ya. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali. Empat narasumber sudah bercerita banyak hari ini dan memberikan kita pelajaran yang luar biasa sekali ya. Tadi ada yang berpesan ini ya, saya sempat baca di chat. Bisa di-share mungkin sosial medianya teman-teman narasumber nih ya. Silahkan. Kalau Kak Maria akun TikTok dan Instagram, mungkin yang lain boleh nanti bisa bersilaturahmi, lanjut silaturahmi di media sosial, silahkan gitu ya. Oke baik teman-teman, nggak kerasa ya kita sudah
belajar bersama hari ini dengan keempat narasumber yang sangat inspiratif. Namun sebelum menutup acara ini, saya mau sharing dulu ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh keempat narasumber. Yang pertama dari Kak Billy, cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Jadi kolom komentar ada karena sifat inklusif di kolom komentar tersebut ya. Dan kemudian ada tips-tips yang sudah dibagikan nih. Nah, tipsnya adalah pahami konteks, kemudian expect nothing, appreciate everything, kemudian diksi dan emosi yang netral, diksi tanpa emosi, diksi yang baik tidak akan sampai ke pembaca, itu tadi ya. Jadi pendapat kita hanyalah opsi, bukan diskresi. Itu sangat penting sekali ya. Jadi pendapat kita bukan segalanya, banyak pendapat yang lain gitu ya. Oke, jadi kita harus bijak dalam berkomentar. Gunakan jari kita dengan baik ya. Karena saat ini quote yang paling sering saya dengar ya untuk dunia digital adalah jarimu adalah harimau kamu gitu ya. Baik teman-teman, dan selanjutnya dari Kak Genta ya, peran dan fungsi e-market dalam mendukung produk lokal ya. Pastikan e-commerce ini dimanfaatkan sebijak-bijaknya ya. Kalau bisa produk lokal ini diangkat dan menjadi favorit atau primadona lah istilahnya ya, kenapa tidak? Itu dia. Bangga membeli produk lokal, belilah produk lokal. Bermanfaat juga ya produk lokal ini untuk pelaku usaha lokal. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya tentang usaha UMKM di setiap daerah ini memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang batik-batiknya itu keren-keren, ada yang kain-kain songketnya itu keren-keren, kulinernya ini keren-keren juga, enak-enak. Nah, kenapa hal ini tidak bisa kita tidak bisa kita respect ya dengan membeli produk mereka dan mencoba dan menggunakannya dan kita pamerkan ke dunia luar. Ini mungkin jadi salah satu jalan untuk mengangkat UMKM di Indonesia biar lebih dikenal lagi nih di seantero dunia nih harapannya ya. Baik, jangan lupa cintai produk-produk Indonesia. Dan selanjutnya dari Kak Maria Devi tadi bercerita tentang benefit ini ya, tren perjalanan dan usaha di tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Tipsnya adalah membangun konten sesuai dengan passion. Jadi kalau misalnya passionnya dimasak, silahkan mungkin berkreasi dengan masakan-masakan. Olahraga, silahkan bagikan konten-konten yang bisa mengajak semuanya untuk ikut berolahraga. Kemudian membuat video singkat, padat, dan mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya bahasa Jawa adalah jangan jelimet ya. Jangan jelimet ya. Jadi simple aja tapi message-nya itu jelas. Nah, kemudian gunakan video lebih natural, kemudian gunakan sound yang lagi trending, dan 3 detik awal ini sangat menentukan. Nah, kemudian jangan hapus video lama, siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk diposting next-nya ya. Gunakan hashtag yang sedang trending. Kenapa benefitnya banyak sekali yang menjadi seorang content creator? Ini waktunya pasti lebih fleksibel dan kemudian mendatangkan cuan. Ini karena banyak sekali endorsement ya, ada paid promote seperti itu ya. Kemudian ada impact-nya ke kita pun juga luar biasa sekali. Peluang bisnis baru nih. Kalau misalnya banyak sekarang kan selebgram ini mengeluarkan produk ya, ada yang kaos, ada yang di dunia fashion, ada yang dunia kosmetik. Akhirnya pembelinya adalah yang memanfaatkan followers mereka sendiri. Itu kan juga jadi salah satu benefit juga nih buat selebgram tersebut ya. Kemudian dari Kak Hilas, tips dan trik menjaga keamanan privasi di dunia digital ya. Ada 10 tips dan triknya. 1. Periksa pengaturan media sosial kalian. Jangan gunakan cloud storage, kemudian hindari pelacakan, jaga alamat email utama dan juga nomor seluler, dan gunakan aplikasi chat end-to-end encryption, gunakan kata sandi yang aman, dan boleh diganti secara berkala juga ya ini teman-teman ya. Kemudian tinjau izin aplikasi seluler dan ekstensi browser, amankan ponsel dan komputer dengan password. Kemudian nonaktifkan notifikasi layar kunci. Kemudian hindari wifi publik. Itu tadi pesan-pesan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kutip dari keempat narasumber kita. Terima kasih banyak ya untuk belajar kita hari ini. Terima kasih Kak Billy, terima kasih Kak Genta, terima kasih Kak Maria, dan juga terima kasih Kak Hilas. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi ya, teman-teman dari Tabalong Kalimantan Selatan sudah bergabung di sini. Seperti janji saya ingin mengumumkan siapakah yang berhak untuk mendapatkan hadiah. Masing-masing adalah 100.000 rupiah. Oke, sebentar saya cek dulu.
Baik, yang pasti yang tadi pertanyaan sudah kita bacakan ya. Ada Aditya Teguh, ada Anindira, ada Irwan Rifani, kemudian ada Muhammad Iksan, dan ditambahkan lagi ada Rahmat Ridatullah, kemudian ada Lutfi Khalil, dan kemudian ada Wahyu Irwandi dan juga Rianto. Well, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari semua videonya diaktifkan, kameranya diaktifkan nih ya, di-on-kan. Kita berfoto bersama sebagai bukti dokumentasi kita di acara luar biasa siang hari ini. Yuk, teman-teman, silakan di-on-kan untuk kamera videonya. Kita berfoto bersama. Silakan dibuka kameranya yang masih di-off-kan, silakan di-on-kan kameranya, teman-teman. Oke. Ya, kita hitung bersama-sama setelah hitungan ketiga, senyum ke kamera. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, semua dibuka kameranya teman-teman ya. Yuk. Ya, silakan dibuka kameranya, masih di off kan, silakan dibuka. Yuk. Oke. Kita itu bersama-sama ya, setelah hitungan ketiga akan di capture, jangan lupa tersenyum. 1, 2, 3. Oke, udah? Well, terima kasih banyak untuk semangat hari ini, dan semoga tadi yang sudah disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih untuk keempat narasumber kita, dan luar biasa sekali. Akhirnya saya Brahma pamit, tetap jaga kondisi kesehatan kita masing-masing untuk diri kita dan juga orang-orang terkasih tentunya. Dan jangan lupa semuanya harus cakap dalam dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu.